Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syaputri dengan NPM 224111007. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai tentang analisis laporan keuangan. Apa sih itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses pemeriksaan dan penafsiran informasi keuangan yang terdokumentasi dalam laporan keuangan sebuah entitas bisnis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan suatu perusahaan dan membuat penilaian terhadap kesehatan finansialnya. Analisis laporan keuangan melibatkan penilaian terhadap berbagai komponen laporan keuangan termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, lalu ada elemen utama dari definisi analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada pemeriksaan informasi keuangan, yaitu analisis laporan keuangan mencakup pemeriksaan rinci terhadap data keuangan yang tercatat dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Lalu yang kedua ada penafsiran informasi. Tidak hanya sekedar mengidentifikasi angka-angka, tetapi juga merinci dan menginterpretasikan informasi tersebut. Hal ini melibatkan penelitian tentang arti dan implikasi dari data keuangan. Lalu yang ketiga itu ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini adalah fokus dari analisis laporan keuangan, adalah suatu evaluasi kinerja finansial perusahaan. Ini mencakup pemahaman yang lebih mendalam. Lalu yang keempat itu ada pembentukan pemahaman yang mendalam. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan finansial suatu perusahaan. Lalu yang kelima ada penilaian kesehatan finansial. Hasil dari analisis ini memberikan dasar untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangannya, seberapa efisien operasionalnya, dan seberapa baik perusahaan itu mampu menghasilkan nilai bagi pemegang saham. Analisis laporan keuangan. Pemahaman laporan keuangan. Pelajari laporan keuangan perusahaan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Pahami kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada perbandingan dengan periode sebelumnya. Bandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan periode sebelumnya untuk mengidentifikasi tren dan perubahan. Fokus pada elemen kunci seperti penjualan, laba bersih, dan arus kas. Lalu yang ketiga ada analisis rasio keuangan, yaitu gunakan rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio probabilitas, dan rasio solvabilitas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Lalu ada contoh rasio termasuk current ratio, ada quick ratio, return on quantity atau ROE, dan debit to equity ratio. 4. Tren dan perbandingan industri. Identifikasi tren kinerja jangka panjang. Bandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio industri atau pesaing untuk menentukan posisi yang lebih relatif. Lalu yang kelima ada analisis komponen laporan laba rugi. Tinjauan komponen laporan laba rugi untuk melihat kontribusi masing-masing identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor dan bersih. Lalu yang ketiga itu ada analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada analisis arus kas. Lalu yang kedua ada tinjauan arus kas untuk memahami asal dan penggunaan kas. Yang ketiga, perhatikan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu ada evaluasi kinerja saham itu jika perlu. Lalu yang kelima, jika ada adalah investor, periksa kinerja historis saham dan hubungan dengan kinerja keuangan. Analisis manajemen dan diskusi dari analisis MD dan A. Lalu yang ketujuh, baca dengan cermat bagian MD dan A dari laporan tahunan untuk mendapatkan wawasan dari manajemen tentang kinerja perusahaan. Lalu yang ke-8, evaluasi risiko dan peluang. Tinjauan bagian risiko dan peluang dalam laporan tahunan untuk memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja di masa depan. Kesimpulan dan rekomendasi. Buat kesimpulan tentang kesehatan keuangan perusahaan dan formulasikan rekomendasi jika diperlukan.
penting untuk diingat bahwa analisis laporan keuangan harus historik, melibatkan berbagai aspek kinerja perusahaan. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi industri, dan tren pasar juga harus mempertimbangkan dalam evaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Lalu ada poin penting keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan utama dari analisis laporan keuangan adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Hal ini melibatkan evaluasi aspek-aspek seperti probabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas operasional. Lalu dari sumber laporan keuangan. Laporan keuangan umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada neraca laporan, laba rugi, dan laporan arus kas. Neraca memberikan gambaran aset dan kewajiban perusahaan. Laporan laba rugi ini menunjukkan performa, pendapatan, dan biaya. Sedangkan laporan arus kas mencantumkan pergerakan kas. Pendapatan dan biaya, sedangkan laporan arus kas mencantumkan pergerakan kas. Lalu ada prinsip akuntansi. Analisis laporan keuangan memerlukan pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Prinsip ini mencakup aturan dan pedoman yang mengatur cara perusahaan mencatat transaksi keuangan. Lalu ada kerangka waktu. Analisis laporan keuangan seringkali melibatkan perbandingan kinerja keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Analisis tren jangka panjang dan pendek dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap. Lalu ada rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis utama. Ini melibatkan perbandingan berbagai angka dalam proses keuangan untuk mendapatkan indikator kinerja yang lebih informatif seperti rasio likuiditas, probabilitas, dan solvabilitas. Lalu ada poin penting laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan yaitu tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Hal ini melibatkan evaluasi aspek-aspek seperti profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas operasional. Sumber laporan keuangan. Laporan keuangan umumnya terdiri dari 3 bagian utama, ada neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Neraca memberikan gambaran aset dan kewajiban perusahaan, laba rugi untuk menunjukkan performa pendapatan dan biaya, sedangkan laporan arus kas mencantumkan pergerakan kas prinsip akuntansi. Lalu, analisis laporan keuangan memerlukan pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Prinsip ini mencakup aturan dan pedoman yang mengatur cara perusahaan mencatat transaksi. Lalu ada keuangan, transaksi keuangan, ada kerangka waktu. Analisis laporan keuangan seringkali melibatkan perbandingan kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Analisis tren jangka panjang dan pendek dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap. Lalu ada rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis utama. Ini melibatkan perbandingan berbagai angka dalam proses keuangan untuk mendapatkan indikator kinerja informatif seperti rasio, likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Lalu analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal melibatkan perbandingan item dan laporan keuangan dengan totalnya, sementara analisis horizontal melibatkan perbandingan item dengan laporan keuangan sepanjang waktu. Kedua pendekatan ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang struktur dan perubahan konteks ekonomi dan industri. Faktor-faktor ekonomi dan industri yang dapat mempengaruhi interpretasi laporan keuangan. Analisis yang komprehensif harus melibatkan lingkungan ekonomi dan industri di mana perusahaan beroperasi. Ada analisis kualitatif. Selain angka-angka, analisis laporan keuangan juga memerlukan pemahaman aspek-aspek kualitatif. Ini termasuk kebijakan manajemen, strategi perusahaan, dan faktor-faktor non-finansial yang dapat mempengaruhi kinerja, rasio, dan peluang. Penting untuk mengevaluasi risiko dan peluang yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan dari masa depan. Informasi ini dapat ditemukan dalam bagian analisis risiko dan laporan keuangan tahunan. Lalu kesimpulannya dari analisis laporan keuangan yaitu
memberikan ringkasan dari temuan utama yang dihasilkan dari evaluasi terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan. Kesimpulan ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya laporkan pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.